eksplanatory untuk melihat pengaruh antar variabel penelitian. Nah, jadi nanti di awal di penjelasan desain penelitian itu dikuatkan dengan pendapat orang, lalu bawahnya analisis Anda. Contohnya gini, menurut Ghazali atau menurut Ferdinand, desain penelitian itu menjelaskan bla 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 bla. Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan kuantitatif untuk melihat pengaruh antar variabel penelitian. Sebutkan variabel penelitian Anda apa aja terhadap ini, menggunakan explanatory, metodenya explanatory untuk melihat pengaruh antar variabel titik. Nah, nanti sambil dibaca-baca, banyak jurnal dibaca. Kamu ketik di Google desain penelitian itu banyak. Nah, kamu baca dulu, kamu saring dan tuangkan di dalam tulisan Anda. Jadi disesuaikan, jangan hanya ngopi. Bisa nanti kamu ngopi variabelnya punya orang, bawa kopi di sini. Ya, disesuaikan. Itu ya untuk desain penelitian. Kemudian populasi dan sampel, itu poinnya nanti 3.2, dicatat. Jangan salah, dicatat pokoknya. Catat. Populasi 3.2. Populasi dan sampel. Teman-teman, populasi itu menggambarkan apa sih? Konsep pandangan pendapat Ferdinand, populasi itu merupakan elemen yang memiliki informasi peneliti yang difokuskan pada seorang peneliti. Nah, contoh, elemen tersebut berbentuk peristiwa, karakter, kelompok orang, jenis kelamin, dan lainnya. Contoh, informasi dari elemen tersebut akan ditelaah dan diteliti untuk menemukan kebenaran yang dapat ditarik kesimpulan. Contoh populasi itu apa, Pak? Gitu. Nanti kamu kutip dulu pendapat orang. Menurut Ghazali, misalkan menurut Sugiono, populasi adalah generalisasi dari objek penelitian. Contoh, kamu mau meneliti UMKM di kota Sukabumi. Berarti populasinya siapa? Populasi penelitian ini adalah UMKM di kota Sukabumi. Sebanyak berapa? Kalau diketahui banyaknya UMKM menurut data, sebutkan. Jadi populasi penelitian ini, contoh gini. Populasi itu misalkan kita mau meneliti mahasiswa UMI. Populasi itu adalah seluruh mahasiswa UMI, itu populasi. Ya, populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebanyak 5.000 mahasiswa, itu populasi. Gitu ya. Terus kemudian dari populasi itu kan tidak mungkin dijadi sampel untuk menjawab respondenmu, mungkin tidak. Semua mahasiswa umum untuk tanya, tidak mungkin, terlalu banyak. Makanya turun menjadi sampel. Populasinya 5.000, sampelnya siapa? Itu sampelnya berapa yang untuk mewakili dari anggota populasi. Nah, contoh sampelnya di mana, Pak? Sampel itu ada banyak. Kalian nanti bisa membaca bukunya Sugiono. Jadi dalam penentuan sampel itu ada banyak. Saya sebutkan satu contoh dalam penentuan sampel. Di sini. Nih. Contoh dalam penentuan sampel itu ditentukan ada dua dalam menentukan sampel. Yang pertama, probability sampling. Nah, probability sampling. Yang kedua, non-probability sampling. Dalam penentuan sampel itu ada dua, probability sampling sama non-probability sampling. Catat, nanti silakan kamu dibaca. Probability sampling itu kamu memberikan kesempatan yang sama dari semua anggota populasi. Jadi kamu tidak membeda-bedakan. Misalkan mahasiswa UMI 5.000, kamu tidak membeda-bedakan dari 5.000 itu, dari 5.000 mahasiswa itu ada yang berpotensi semuanya menjadi sampel. Itu probability sampling. Turun lagi jadi non-probability sampling. Probability sampling itu adalah peneliti tidak memberikan kesempatan yang sama dari seluruh populasi. Jadi kamu tidak memberikan kesempatan yang sama siapa yang akan menjawab kuesionermu, gitu, dari semua mahasiswa UMI. Nah, probability sampling itu punya anak 5, gitu. Kemudian non probability sampling itu punya anak 5.
Nah, nanti disesuaikan cocoknya kamu itu di mana dalam penentuan sampel. Kamu baca anaknya itu 5. Gitu. Ya, kalau yang keuangan itu biasanya menggunakan non-probability sampling. Anaknya siapa? Purposive sampling. Purposive sampling itu anaknya dari non-probability sampling. Non-probability sampling itu apa, Pak? Peneliti itu memberikan batasan siapa yang akan jadi peneliti, siapa yang akan jadi sampel. Itu artinya purposive sampling. Purposive sampling itu anaknya non-probability sampling. Gitu. Ya, anaknya non-probability sampling. Jadi anaknya non-probability sampling salah satunya itu purposive sampling. Purposive sampling peneliti tidak memberikan kesempatan yang sama dari populasi. Gitu. Pertama, saya selaku peneliti, Pak, memberikan batasan. Mahasiswa UMI yang akan saya jadikan sampel itu semester 4, Pak. Kamu tulis, mahasiswa yang akan jadi sampel semester 4, titik. Terus yang kedua, Pak, saya membatasi yang akan jadi sampel itu hanya fakultas ekonomi, Pak. Tulis, yang akan menjadi sampel adalah fakultas ekonomi. Kan turun, semakin sedikit, tidak mungkin 5.000 diambil. Oh, fakultas ekonomi sebanyak misalkan 300 mahasiswa. Nah, itu berarti 300 mahasiswa itu yang akan kamu jadikan sampel. Gitu. Paham? Muter. Muter. Ya, wajar. Saya mempelajari kayak gini nggak cukup 1-2 hari. Gitu loh, teman-teman. Artinya teman-teman harus membaca. Saya memberikan tips-tips. Teman-teman wajib hukumnya membaca. Kalian kalau mau selesai skripsi wajib banyak baca. Kalau nggak baca itu akan bingung. Aduh, bingung. Pak Ajis itu suruh ini udah dijelaskan tapi nggak paham. Ya, itu Anda berarti memang kuncinya harus membaca. Saya memberikan tips-tipsnya. Desain penelitian itu isinya ini. Populasi itu menjelaskan ini. Sampel itu adalah turunan dari populasi yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi dari apa? Populasi kan tidak mungkin semuanya buat belikan kuesioner, makanya turun menjadi sampling. Sampel itu siapa yang akan kamu jadikan responden. Nah, dalam penentuan sampel itu banyak teori. Jadi kamu memang harus membaca cocoknya saya menggunakan sampel apa. Oh, saya ternyata cocoknya menggunakan non-probability sampling, menggunakan purposive sampling. Saya akan memberikan batasan. Yang akan jadi sampel saya mahasiswa UMI semester 4, fakultas ekonomi. Jadi semua fakultas yang lain nggak kamu teliti. Yang akan kamu jadi responden hanya fakultas ekonomi. Karena judul saya mengangkat tentang literasi keuangan. Misalkan kan cocok fakultas ekonomi. Oke. Nih ya, contoh misalkan memenuhi kriteria 150 responden. Kemudian jenis dan sumber data. Nah, jenis penelitian Anda tadi disebutkan lagi ya, jenis dan sumber datanya. Misalkan sumber datanya dari sumber data itu ada 2. Nah, primer dan sekunder. Kalau keuangan kira-kira datanya itu sumbernya primer atau sekunder? Sekunder, Pak. Sekunder itu apa? Sumber data yang memang sudah tersedia, kita tinggal ngambil. Toh, laporan keuangan sudah tersedia bukan? Sudah. Jurnal sudah tersedia bukan? Sudah. Kalau Anda yang jurusan pemasaran SDM, kemudian rata-rata itu pakai datanya primer, sumber datanya. Primer itu apa? Data pokok toh, kebutuhan primer, kebutuhan dasar. Jadi data Anda primer itu artinya data yang didapatkan secara langsung. Kamu nyari sendiri, bukan yang sudah tersedia. Data primer itu didapatkan langsung dari responden. Paham? Paham, Pak. Paham, Bapak. Oke. Nanti sambil dibaca-baca teman-teman pasti tahu. Oh ini ya yang dikatakan Pak Aziz itu pasti tahu nanti. Ya kuncinya pokoknya membaca dan jangan takut menulis. Oke.
Kemudian ada di sini 3.4 ya. Tadi 3.1 desain penelitian, 3.2 populasi dan sampel, 3.3 jenis dan sumber data, 3.4 definisi operasional. Kalau di dalam keuangan definisi operasional di sini menjelaskan ya, definisi operasional dicatat. Yang pertama, variabel penelitian Anda apa? Definisi operasionalnya bagaimana? Variabel orientasi pelanggan itu definisinya adalah sejauh mana entitas bisnis memperoleh dan menggunakan informasi dari pelanggan. Orientasi pelanggan misalkan. Indikatornya apa untuk mengukur operasional variabel? Untuk mengukur orientasi pelanggan itu indikator yang digunakan apa? Kamu cari di jurnal banyak. Orientasi indikator variabel orientasi pelanggan apa dari jurnal internasional kalau bisa ya. Jadi indikator ini kamu tidak membuat sendiri, ada sumbernya di bawahnya menurut siapa. Variabel itu hanya sebuah konsep penjelasan. Orientasi pelanggan adalah pelaku bisnis yang berorientasi kepada pelanggan. Dia selalu melakukan review terhadap kepuasan terhadap review terhadap bisnis yang dia lakukan. Jadi bisnisnya itu memang benar-benar orientasinya pelanggan. Ditanya setiap hari pelanggan puas enggak gitu misalkan dengan produk kita. Nah, itu misalkan definisi. Variabel itu hanya definisi. Yang mengukur siapa? Indikator. Untuk mengukur orientasi pelanggan itu diukurnya dengan apa? Komitmen pada kepuasan pelanggan. Itu untuk mengukurnya. Indikator itu untuk mengukur variabel. Variabel hanya penjelasan, definisi. Nah, yang menjadi dasar Anda membuat pertanyaan itu dari indikator ya nanti ya. Ya, teman-teman. Kalau yang keuangan ya hanya rumus. Misalkan variabel ROA. ROA misalkan return on asset. Didapatkan dari mana? Misalkan dari total aset dibagi apa. Itu di indikatornya ini dijelaskan rumusnya untuk mendapatkan data itu bagaimana. Gitu. Tapi kalau yang data primer di sini indikator. Contoh, indikator itu gini, ada variabel orang cantik. Variabel itu orang cantik. Kira-kira kamu mengukur orang cantik itu bagaimana? Indikator itu yang disebut indikator. Jadi untuk mengukur variabel itu bagaimana? Orang cantik itu biasanya diukur dari apa sih? Misalkan bersih, Fisik, Pak. fisik, misalkan tinggi, rambutnya misalkan hitam. Nah, itu indikator untuk mengukur variabel. Jadi untuk mengukur bisnis itu berorientasi kepada pelanggan itu bagaimana Pak? Ini menurut pendapat orang komitmen pada pelanggan. Jadi bisnis itu selalu memiliki komitmen terhadap pelanggan-pelanggannya. Yang kedua untuk mengukur orientasi pelanggan itu bagaimana sih? Selalu mengumpulkan informasi dan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan apa? Kebutuhan pelanggan saat ini apa? Itu selalu dikumpulkan informasi pada pelaku bisnis. Paham? Indikator itu apa? Paham ya? Paham, Pak. Paham. Ukur. Nah, nanti kemudian di sampingnya ini susun pernyataan. Nah, ini nanti kamu susun pernyataannya ini. Ini nanti kamu kalau udah nyusun pernyataan ini gampang nyusun kuesioner udah dari sini saja. Misalkan komitmen pada kepuasan pelanggan. Kalau dibuat pernyataan untuk dibagikan ke responden bagaimana Pak? Ini saya mendahulukan setiap melakukan sesuatu berorientasi pada kepuasan pelanggan. Jadi pelaku bisnis itu selalu mendahulukan terhadap strategi apapun itu tujuannya untuk kepuasan pelanggan. Gitu. Yang indikator kedua misalkan mengumpulkan informasi kebutuhan pelanggan. Misalkan saya melibatkan informasi-informasi dari pelanggan dalam menciptakan produk. Ini kan pernyataan nanti dijawab responden. Gitu. Sampingnya itu skala Likert yang Anda gunakan ya. Skala Likert yang Anda gunakan sampingnya sini. Ya, skala Likertnya misalkan 1 sampai 5. Tulis saja. Di sini ditambahi satu lagi tabel skala Likert. Ya, jadi 1 menunjukkan sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Sekarang misalkan Ziad sebagai responden, saya kasih pernyataan pertama. Kalau kamu membaca ini, kamu baca ini, saya mendahulukan setiap melakukan sesuatu. Kamu punya bisnis, misalkan Ziad, kamu sebagai responden saya, kamu punya bisnis.
Saya mendahulukan setiap melakukan sesuatu berorientasi pada pelanggan. Kira-kira kamu jawab pada skala berapa? 1 itu sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Kamu jawab skala Likert berapa? Poin berapa? 5, Pak. 5 sangat setuju. Artinya Ziyad ketika melakukan bisnis itu selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah itu yang disebut kuantitatif, itu angka. Nanti yang kamu dapat dari responden itu angka, kemudian kamu olah datanya. Itulah. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Nanti disusun nanti definisi operasional variabel. Disesuaikan dengan variabelnya masing-masing. Oke. Kemudian yang poin 3.5 itu metode pengumpulan data. Ya. Metode pengumpulan data bagaimana? Misalkan ada observasi pengumpulan data melalui observasi melihat UMKM-nya terlebih dahulu untuk kerajinan tangan. Misalkan ini populasinya UMKM kerajinan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ini. Jadi populasi Anda berarti Anda melakukan observasi awal misalkan ke UMKM Kota Sukabumi, atau kamu melakukan observasi sesuaikan dengan objek penelitianmu ya, observasi ini. Sumber data, teknik pengumpulan data yang kedua bagaimana? Misalkan kuesioner. Nah tadi kamu buat kuesioner yang akan kamu tanyakan kepada responden. Nih, kalau ini saya menggunakan skala Likertnya 1 sampai 7. Kalau Anda 1 sampai 5 saja enggak apa-apa. Ya. 1 sampai 5. Dari 1 itu sangat tidak setuju, 7 itu sangat setuju. Itu. Paham ya? Oke. Kemudian analisis uji reliabilitas dan validitas. Nah, ini tidak usah. Sebentar. Oke, ini masuk dalam penelitian kuantitatif masuk. 3.6 Anda jelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas itu untuk menguji apakah setiap pertanyaan-pertanyaan Anda itu sudah valid atau belum, dan reliable. Nah, ini nanti kamu jelaskan saja di bab 3.6 uji validitas. Kemudian yang terakhir 3.7 itu teknik analisis data. Kamu ngolah datanya pakai apa? Itu dijelaskan di sini. Ya, misalkan kamu pakai aplikasi Amos, Pak, pakainya metode SEM, Structural Equation Modeling. Nah, oke, itu ya. Jadi teknik analisis data misalkan menggunakan teknik SEM, Structural Equation Model, dengan software aplikasinya Amos. Nah, teman-teman yang menggunakan respondennya itu Amos itu minimal 100 respondennya. Jadi kalau teman-teman itu respondennya misalkan konsumen pelanggan itu pasti di atas 100. Ya, pakainya Amos, SEM Amos. Kalau keuangan pakainya SPSS. Ya, keuangan pakainya SPSS. Kalau pemasaran, SDM itu pakainya Amos karena Anda menggunakan variabel tengah mediasi. Ya, itu pakainya Amos. Kalau SPSS kurang support. Ya, dijelaskan teknik analisis data. Teknik analisis data itu Amos itu kamu hanya menjelaskan saja, nggak perlu kamu tahu isinya semua di bab 3-nya. Nanti kalau olah data baru paham. Kamu sesuaikan, kamu browsing teknik analisis data Amos itu yang pertama ngapain? Misalkan mengembangkan model. Yang kedua misalkan mengembangkan dan membangun jalur PET. Nah, ini jalur Amosnya misalkan. Ya. Nah, ini misalkan menggunakan jalur PET. Kemudian variabel dan indikator ini
Tidak perlu ini nggak usah karena di atas sudah dijelaskan, nggak usah dituliskan ya tabel ini. Tiga, diagram alur konversikan ke dalam persamaan. Ini misalkan. Ini yang keempat, misalkan analisis Amos itu ada 7 ya, nanti disesuaikan dengan variabelmu kamu baca. Ya, ini ujinya ini, ada uji ini, ada uji ini, nanti kamu baca. Tekniknya pakai SEM Amos kamu tempelkan saja. Ya, kamu tempelkan untuk teknik analisis Amos pakai SEM Amos, tapi dibaca ulang ya, jangan sampai variabelnya orang masuk di situ. Ya, jadi disesuaikan kan di sini juga menjelaskan ada variabel-variabelnya. Jadi kamu tinggal mengulangi, misalkan ini variabelnya kan dijelaskan di sini. Ini menyesuaikan variabel Anda. Ini teknik analisis Amos. Tinggal ditempel di bab 3. Kamu browsing-browsing di Google bab 3-nya, nanti disesuaikan dengan penelitian Anda. Gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan untuk bab 3-nya. Pak, izin bertanya ya Pak. Boleh. Berarti kalau untuk SEM Amos itu Pak, nanti berarti tinggal tempel, berarti menyesuaikan variabelnya ya Pak? Ya, dibaca ulang Mas. Teknik ke poin 3.6 apa 7 tadi. Teknik analisis menggunakan Amos, SEM Amos. Kamu baca-baca, nanti tinggal ditempelkan di situ. Kan analisisnya sama semua, nggak mungkin beda-beda rumusnya, sama semua. Step-stepnya analisisnya kan sama, tinggal disesuaikan dengan variabelmu. Kata-katanya kan kurang lebih pasti sama juga. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, yang lain, paham? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Raffi. Kalau yang SPSS sama juga, Pak, tekniknya maksudnya. Nanti tinggal menyesuaikan gitu. Ya, tinggal menyesuaikan. Tekniknya kalau SPSS itu menggunakan aplikasinya SPSS, tekniknya menggunakan regresi berganda. Regresi berganda itu banyak. Ada uji regresi berganda, uji asumsi klasik, normalitas, multikolinialitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, uji R, uji determinasi, uji R, kemudian uji T, uji F, itu ada di teknik analisis regresi berganda SPSS. Dibaca pasti tahu, nanti tinggal ditempelkan, disesuaikan. Itu. Siap, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, yang lain paham ini minggu depan progres ini loh, ya. Minggu depan progres ini. Kemarin yang revisi dari saya udah dikumpul lagi ke LMS ya. Semua. Udah Bapak. Alhamdulillah. Udah, Pak. Itu nanti yang menjadi dasar penilaian saya yang kamu kumpul-kumpulkan di LMS. Jadi di kumpulan di LMS jangan tong diisi nomornya doang, suruh ngisi bab 1 sampai bab 5 cuma diisi nomornya saja. Ada yang ngisi cuma landasan teori, kosongan. Ya, dilengkapin atuh sesuai instruksi dari saya. Ya. Ya, Pak Aziz mah nggak ngecek. Pak Aziz mah nggak ngecek. Oh, pasti ya, tak cek baca satu-satu. Gitu. Ya. Pasti saya ceknya. Di akhir itu pasti nanti saya cek semua itu untuk menentukan kalian layak ndak lulus gitu. Nah, nanti bimbingan. Nah, ini masih mentahan teman-teman. Ini luar biasa teman-teman, sudah progres, saya rasa sudah paham semua. Kalau masih mohon maaf misalkan di prodi lain jurusannya lebih banyak, itu teman-teman yang penting numpuk bab 1 sampai bab 3, yang penting numpuk. Tapi belum tentu itu isinya paham semua. Wong yang mohon maaf misalkan yang ini udah dari awal udah nyusun, suruh nyari jurnal, kadang-kadang wah belum sepenuhnya paham, ini masih ragu, itu wajar, itu terjadi. Dulu saya nyusun bab 1, bab 3 juga masih ragu dengan judul, padahal sudah selesai bab 1, bab 3. Saya ngerasa aduh gak paham isinya. Itu proses, itu adalah proses. Kayak gini contohnya, kamu di semester 4, semester 5 itu ngerasa saya salah jurusan, itu semua orang mengalami.
tapi kita teruskan gitu. Nah, jadi keyakinan itu kan perlu dipupuk dan dikuatkan ketika teman-teman sering membaca. Itu Pak, ya. bertanya lagi ya Pak. Boleh. Kan sampel populasi yang jadi itu kan meneliti di Kabupaten Sukabumi apa ya? Apa? Meneliti apa? Skincare Emina Pak. Nah, berarti Ya. populasi Anda adalah konsumen skincare Eminal. Responden Anda populasi Anda adalah konsumen yang Ada melakukan pembelian skincare Eminal di Kabupaten Sukabumi gitu. Populasinya diketahui nggak tahu, berarti dituliskan populasi tidak diketahui. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya itu namanya populasi. Nanti turun jadi sampel. Hanya kamu menggunakan teknik apa nanti dibaca. Pokoknya dasarnya probability sampling sama non probability sampling. Itu punya anak masing-masing 5 anak. Penjelasan di bawah situ ada 5 poinnya. Nanti disesuaikan. Loh, saya cocoknya penentuan sampelnya pakai purposive ini. Ya udah pakai purposive. Misalkan. Oke? Ada lagi? Pak, mau tanya lagi Pak. Boleh. Kalau yang keuangan Pak, sampel atau respondennya itu jumlahnya ditentuin nggak Pak? Kayak berapa perusahaan atau gimana gitu Pak? Oke, kalau untuk keuangan itu kan contoh misalkan kamu mau meneliti tentang food and beverage, perusahaan makanan dan minuman. Ya populasinya kamu ambil dulu semuanya. Misalkan ada 2.000 perusahaan makanan dan minuman. Nah, nanti turun jadi sampel. Sampelnya apa? Misalkan perusahaan food and beverage yang melakukan laporan keuangan secara berturut-turut. Misalkan 2018 sampai 2025. Jadi kamu menggunakan observasi data keuangannya 7 tahun. Nah, setelah itu kemudian ternyata dari 2000 tadi yang tidak melaporkan itu 1.500 secara berturut-turut yang sesuai data yang butuhkan. Berarti sampelmu turun jadi 500. Nah, ketika sampel jadi 500 nanti ada kriteria lagi. Misalkan perusahaan food and beverage yang misalkan yang mengalami kerugian misalkan karena kamu mau neliti tentang financial distress misalkan. Ke sini teman. Oke. Itu nanti turun lagi. Nah, nanti kamu baca banyak di bab 3 contohnya dalam menentukan sampel keuangan ya. Sehingga nanti diketahui misalkan tinggal 50 perusahaan sampelmu. Berarti 50 perusahaan dikali berapa tahun? Observasimu 7 tahun. Berarti 5 kali berarti 50 perusahaan dikali 7 tahun. Ketemunya misalkan 350 data. Berarti kamu data ke bawah 350. Itu karena dikali kan, pakainya time series kamu. Datanya tahunan.